Ini saya menjelaskan tentang tadi ya proses update baiknya ya, baiknya. Misalkan ini saya ini proses update baiknya. Oh iya. Oh. Datanya seperti ini ya. Ini buat random aja, buat data random ya. Kemudian ketika saya menentukan 20 apa tadi, 20 iterasi, 20 epoch, lihat ya di sini. Iterasi pertama atau epoch pertama weight-nya adalah sekian, biasnya sekian, bias itu gini, bias itu gini. Nanti saya akan ada tahu namanya bias contoh. Ya, ini kan ada garis pembatas tadi ya. Gampangannya bias, kita kan punya garis ini. Kita akan menentukan bias. Bias itu bisa memfleksibelkan garis ini. Contoh, kita kasih biasnya, misalkan ini biasnya 1, berarti dia akan bisa fleksibel ke sini. Contohnya, kalau ada data merah di sini, berarti dia masih bisa mengenali oh ini merah. Kalau garis biasanya kita perkecil lagi, berarti dia fleksibilitas geraknya itu akan lebih kecil. Kalau ada data merah di sini, karena dia di luar ambang biasnya tadi, berarti dia akan kemungkinan akan bisa dikenali sebagai biru. Itu bias. Nah, di persen produk learning bisa mengenalkan produk itu biasnya berapa, weightnya berapa, dapat iterasinya berapa, sampai mendapatkan akurasi yang optimal. Sama halnya dengan kemarin kita bikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Nah, yang itu, ya ini model-model ini. Bumbunya yang seperti apa? Ya, nah. Ada loss namanya. Loss ini berarti miss, kesalahan apa? Kesalahan, gambarnya kesalahan dia mengklasifikasi. Semakin besar lossnya, akurasinya semakin kecil. Semakin dia mengalami kesalahan klasifikasi, berarti akurasinya semakin kecil. Ya lihat. Epoch pertama, lossnya sekian, ketika weight-nya sekian. Epoch kedua, diupdate itu weight-nya. Berbeda kan? Weight-nya. Dan mengupdate-nya dia otomatis ngerti sendiri. Hitung sendiri deh. Lossnya berapa ini? 37.000. 37. Berarti dari 137 ke 37 lossnya berkurang kan? Iya. Berarti akurasinya naik. Apa? Akurasi naik. Semakin lama epochnya bertambah, iterasinya bertambah, weight-nya akan berubah lagi, lossnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil sih. Sampai tidak ada. Sampai lossnya 0. Operasinya ini. Bagaimana kalau kita set temponya menjadi berapa? 5 misalnya. Bisa aja. 5 ini. C4. Akurasinya berapa? Turun kan? Iya. 0,99 sekarang 98. dia akan dia memperbaiki apa tadi
Kita harus set berapa epochnya? Belum tahu. Makanya sama harus cari itu epochnya berapa dan sebagainya. Ada dua cara. Pertama sama ngecek, kalau saya kasih 100 gimana, kalau saya kasih 50 hasilnya gimana, itu ngecek terus itu. Sama lakukan. Atau sama kasih logika, dia akan melakukan berhenti iterasi, berarti berhenti melakukan epoch ketika akurasinya misalkan 99, dia akan